Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Nur Hanifah, kelas PAI 2A dari Institut Agama Islam Darussalam. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimah huruf dan mabni majhul dan mabni maklum. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan ke-1, yaitu kalam. Kalam terdapat perbedaan terhadap penyebutan istilah kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jika dalam bahasa Indonesia disebut kata, maka dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kumpulan kata dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Sedangkan kumpulan kata dalam bahasa Arab disebut jumlah. Bahasa manusia terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu satuan bunyi disebut huruf atau abjad. Yang kedua yaitu susunan huruf yang memiliki arti tertentu yang dalam bahasa Indonesia disebut kata dan dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Kata dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kalam atau kalimah. Dalam kitab Imriti disebutkan bahwasannya al-kalam menurut istilah yaitu lafaz yang mufid, berfaedah, dan musnad atau disandarkan. Sedangkan menurut bahasa yaitu sesuatu perkara yang menyukupi oleh datiahnya itu sendiri. Dalam kitab Mat al-Jurmiyah, al-kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan al-wadu, yaitu menggunakan bahasa Arab. Lafaz kalam secara bahasa adalah ungkapan yang dengannya dapat menghasilkan suatu faedah. Adapun kalam harus terkumpul 4 perkara, yaitu lafaz, tersusun, memberi faedah, dan sesuai dengan kaidah orang Arab. Yaitu yang ke-1, lafaz. Artinya, suatu kalam harus ada lafaz. Dan yang dimaksud lafaz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah sehingga bisa ditulis dengan huruf hijaiyah. Misal lafaz Zaid yang mengandung huruf za, ya, dal. Apabila ada suara tapi tidak bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, maka tidak bisa dikatakan sebagai lafaz. Yang kedua yaitu murakkab atau tersusun. Artinya setelah ada lafaz, maka lafaz itu harus tersusun, minimal tersusun dari 2 kata seperti qoma Zaid, yang artinya Zaid telah berdiri. Yang terakhir yaitu mufid atau pengertian sempurna dan dengan disengaja. Artinya orang yang berbicara telah sempurna diam setelah menyampaikan kalamnya. Suatu ungkapan itu akan dikatakan sebagai kalam apabila ungkapan itu bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Misalnya, qoma Zaid, Zaid telah berdiri. Apabila ada ungkapan yang tersusun dari beberapa kata, tetapi maksudnya tidak bisa dipahami oleh yang mendengar, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Misalnya, an qoma Zaid, jika Zaid berdiri, dan itu akan menjadi kalam apabila disebutkan lanjutannya seperti qoma Muhammad, Muhammad juga berdiri, sehingga menjadi an qoma Zaid qoma Muhammad, yang artinya jika Zaid berdiri, Muhammad juga berdiri. Demikian pula jika ucapan kalam diucapkan dalam keadaan tidak sadar atau tidak dalam keadaan disengaja, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Yang terakhir yaitu bil wadi atau menggunakan bahasa Arab. Artinya lafaz yang digunakan dalam pembicaraan berupa lafaz-lafaz yang dipakai orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Dengan demikian, ucapan orang
ajam tidak dapat disebut sebagai kalam. Selanjutnya yaitu kalam kalimah adalah suatu lafaz yang mempunyai suatu makna tertentu. Kalimah dapat mempunyai makna tertentu karena tersusun atas beberapa kata sesuai kaidah bahasa Arab. Secara etimologi, bahasa atau kalimah mempunyai arti kata, sedangkan secara istilah ada kata yang mufrad, yaitu berdiri sendiri dengan kata lainnya untuk membentuk sebuah kalimat. Kalimah sendiri itu dikatakan mufrad karena kata tersebut berdiri sendiri. Di dalam ilmu nahwu, kalimah dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Langsung saja ke pembahasan huruf, yaitu dalam cabang ilmu bahasa Arab, yaitu nahwu. Tidak dapat diketahui makna sebenarnya apabila ia sendirian atau tidak disandarkan dengan kata lainnya. Apabila huruf sudah disandarkan dengan kata lainnya, maka pengertian huruf dalam ilmu nahwu menjadi sempurna. Salah satu contoh kata dalam ilmu nahwu misalnya min, yaitu dari. Kata dalam ilmu nahwu tersebut tidak mempunyai makna yang jelas jika tidak disandarkan pada kata lainnya seperti fi'il atau isim. Apabila kata tersebut tidak ditambahkan atau disandarkan kata lainnya, maka artinya hanya dari, tanpa ada makna yang jelas di dalamnya. Akan tetapi jika kata di dalam ilmu nahwu tersebut ditambahkan dengan kata yang lain, maka ia akan mempunyai makna atau maksud tertentu. Misalnya al-fasli mina khoroja, dia telah keluar dari kelas. Maka kata tersebut saat ini sudah mempunyai makna atau tujuan yang jelas sehingga mudah dipahami. Selain contoh di atas, misalnya kata pada huruf ila, di mana kata tersebut tidak disandarkan kepada kata lainnya, sehingga artinya hanya ke. Namun jika kata tersebut ditambahkan kata lainnya, misalnya al-masjidi dan adhabu, maka ia akan memiliki makna atau tujuan. Jika kata tersebut digabungkan, maka akan menjadi adhabu ilal masjid, aku pergi ke masjid. Yang satu ada huruf mabani, adalah suatu huruf dalam ilmu nahwu yang digunakan untuk menyusun suatu kata dalam bahasa Arab. Huruf mabani ini juga sering dikenal dengan huruf hijaiyah. Huruf mabani ini tidak mempunyai makna, ada fungsinya adalah hanya untuk menyusun suatu kata. Huruf mabani terbagi menjadi 2, yaitu huruf shahih dan ilah. Yang pertama yaitu huruf shahih. Huruf shahih adalah huruf hijaiyah selain dari a, wa, ya, karena adanya perbedaan pendapat para ulama tajwid mengenai huruf shahih ini. Maka huruf shahih juga akan berbeda sesuai pendapat mana yang diambil. Namun cara menghitung jumlah huruf shahih sangat mudah, yaitu dengan mengambil salah satu pendapat para ulama ilmu tajwid kemudian dikurangi 3 huruf tadi, yaitu a, alif, waw, ya. Misalnya kita mengambil pendapat ulama tajwid yang berpendapat bahwa total huruf hijaiyah ada 29, maka total keseluruhan dari huruf shahih adalah 26. Lalu yang kedua, huruf ilah. Huruf ilah adalah bagian dari huruf hijaiyah yang hanya berupa huruf alif, waw, ya. Kalau sebelumnya mungkin cara mengetahui jumlah huruf shahih ada beberapa pada huruf ilah, ini cukup mudah karena hanya terdiri dari 3 huruf saja. Itu selanjutnya huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf dalam bahasa Arab yang mempunyai makna tertentu. Secara umum, huruf ma'ani dapat dibagi menjadi 2, yaitu huruf jar dan huruf ilat. Yang pertama yaitu huruf jar. Huruf jar adalah suatu huruf yang secara umum dapat membuat huruf setelahnya menjadi majrur atau berharokat kasroh
Berikut ini ada pembagian huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, ka, la. Lalu yang terakhir ada huruf atof. Huruf atof adalah suatu huruf yang digunakan untuk menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Huruf atof terbagi menjadi 9 huruf, yaitu lakin, la, bal, am, au, hatta, tumma, fa, wa. Baik, selanjutnya yaitu fi'il mabni majhul dan fi'il mabni maklum. Langsung saja, yang pertama ada al-ma'lum. Al-ma'lum yang dimaksud dengan al-ma'lum adalah susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Di dalam kamus Arab Indonesia dikatakan bahwa al-ma'lum berarti yang diketahui, yang dimaklum. Jika dilihat dari kaidah bahasa Indonesia, maka kalimat al-ma'lum ini mirip dengan kalimat aktif yang subjeknya melakukan pekerjaan. Saya menemukan contohnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 50, yaitu farokna, yang asal katanya faroko. Lalu yang kedua yaitu al-majhul. Di dalam kamus bahasa Arab, al-majhul berarti tidak diketahui, tidak dikenal. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab dikatakan bahwa al-majhul adalah semua kalimat yang semua kata kerjanya berbentuk pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan. Fi'il majhul adalah kata kerja yang pelakunya tidak disebutkan dalam kalimat, tetapi kata kerja tersebut dibuang karena suatu tujuan. Ada kalanya untuk menyingkat karena berpegang kepada kecerdasan pendengar, dan juga ada kalanya failnya sudah dimaklum. Yang ketiga, ada kalanya karena dikhawatirkan terjadi sesuatu bagi fiil jika disebutkan. Ada kalanya untuk menyamarkan terhadap pendengar. Adapun cara untuk merubah maklum menjadi majhul, yaitu yang pertama dari fi'il madi yang huruf awalnya didomah dan huruf sebelum akhir di kasroh. Contoh fi'il maklumnya yaitu kataba menjadi kutiba. Yang terakhir yaitu fi'il mudhari yang huruf awalnya didomah dan huruf sebelumnya di fathah. Contohnya yaktubu dirubah menjadi yaktabu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.